Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Masih dengan pembahasan yang sama, kita akan belajar mengenai penalaran verbal pada tes bakat skolastik LPDP, khususnya materi penalaran analitis. Jadi penalaran analitis ini adalah soal yang cukup memakan waktu yang lama ya, sehingga biasanya menghabiskan banyak waktu pada saat real test. Jadi teman-teman semua, itu tipsnya adalah harus banyak latihan untuk lebih terbiasa dan bisa menjawab dengan benar dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada soalnya. Oke, jadi pembelajaran kali ini pada satu soal itu akan terdapat 3 sub pertanyaan. Langsung saja, nomor 1, terdapat sekelompok mahasiswa KKN yang akan melakukan survei lokasi di 5 desa untuk sebuah proyek selama melakukan kegiatan KKN. Kelima desa tersebut adalah Desa Alitupu, Desa Wasa, Desa Winowanga, Desa Maholo, Desa Tambua, dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita bisa buat catatannya di sini. Dikatakan mereka dapat berkunjung ke Desa Maholo jika telah berkunjung ke Desa Winowanga dan Desa Tambua. Berarti Winowanga dan Tambua terlebih dahulu, setelah itu Maholo. Oke, ini kita bisa menggunakan kode lebih dari atau kurang dari ya. Ini saya menggunakan kode lebih dari, sehingga yang pertama itu di sebelah kiri, kemudian yang terakhir itu di sebelah kanan. Oke, lanjut. Mereka tidak dapat berkunjung ke Desa Tambua sebelum mengunjungi Desa Alitupu. Tambua tadi di sini berarti sebelum Tambua itu ada Alitupu dulu. Kemudian desa yang harus dikunjungi setelah Desa Winowanga adalah Desa Wasa. Oke, di sini ada Winowanga, berarti setelah Winowanga kita berkunjung ke Wasa. Kemudian dikatakan Desa Alitupu dikunjungi setelah Desa Wasa. Berarti di sini Alitupu dikunjungi setelah Desa Wasa, berarti di sini. Maka sekarang kita menemukan urutan yang pertama adalah Winowanga dan yang terakhir adalah Maholo. Kemudian soalnya 1A mengatakan desa yang pertama dikunjungi adalah, jelas ya, desa pertama dikunjungi adalah Winowanga. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini masih dengan narasi yang sama, berarti ini kita tinggal salin kemudian diletakkan di sini. Pertanyaannya 1B, manakah urutan desa yang dikunjungi pertama hingga terakhir? Maka yang pertama adalah Winowanga, kedua Wasa, ketiga Alitupu, keempat Tambua, dan terakhir Maholo. Kita cek nih di opsinya. A. Winowanga ada, B. Wasa sudah jelas salah, C. Winowanga ada, D. Alitupu sudah jelas salah, E. Tambua sudah jelas salah. Maka tinggal opsi A dan C. Setelah Winowanga ada Desa Wasa. A. Winowanga Tambua, jelas A salah. Maka satu-satunya opsi adalah C. Maka jawaban dari 1B adalah C. Oke, selanjutnya ini masih juga dengan narasi yang sama, kita salin saja catatannya ke soal 1C. Di sini. Soalnya mengatakan jika Desa Wasa di urutan kedua, maka desa apakah yang dikunjungi di urutan kedua terakhir? Maholo adalah urutan terakhir dan kedua terakhir adalah Tambua. Jadi jawabannya adalah E, Desa Tambua. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada sebuah universitas ternama di kota X telah diutus 9 mahasiswa terbaik untuk mengikuti lomba tari tradisional di luar negeri. Mereka diantaranya adalah Alexa, Radia, Bambang, Eniana, Gaby, Arjun, Diara, Maxel, dan Niyama. Dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita bisa buat catatannya di sini. Alexa akan tampil paling akhir setelah Niyama dan Diara. Berarti Niyama dulu, Niyama dan Diara dulu, kemudian baru Alexa. Kemudian
Penampilan kedua adalah Bambang setelah Arjun dan sebelum Radia. Berarti Arjun dulu, kemudian baru Bambang, setelah Bambang baru Radia. Kemudian Eniana akan tampil sebelum Gaby dan sesudah Diara. Di sini Diara dikatakan sesudah Diara itu tampil Eniana dan setelah Eniana tampil Gaby. Kemudian dikatakan Maxell akan tampil setelah Niyama dan sebelum Diara. Ini Niyama berarti Maxell tampil di sini. Setelah Niyama ada Maxell, kemudian sebelum Diara itu ada Maxell. Berarti Maxell dulu baru Diara. Kemudian Niyama akan tampil setelah Radia. Ini Niyama, ini Radia. Berarti kita tinggal naikkan Niyama ke atas, kemudian kasih simbol lebih. Maka urutan yang tampil pertama itu ada Arjun. Ini urutan 1, kemudian terakhir ada Alexa. Kemudian pertanyaan 2A, di sini dikatakan siapakah yang akan tampil setelah Maxell dan sebelum Alexa? Ini Maxell dan ini Alexa. Maka yang tampil di antara Maxell dan Alexa adalah Diara, Eniana, dan Gaby. Maka kita lihat di opsi A, Bambang, Diara, Gaby, ini jelas salah. B, Diara, Eniana, Gaby, ini jawaban yang benar. Maka 2A adalah B. Soal berikutnya, ini juga narasinya sama, berarti catatan kita ini kita copy ke 2B. Oke. Pertanyaan 2B, jika Bambang tampil urutan kedua, siapakah yang tampil pada urutan 4 dan 5? Ini 1 Arjun, 2 Bambang, 3 Radia, 4 Niyama, 5 Maxell. Berarti yang tampil 4 dan 5 adalah Niyama dan Maxell. Kita lihat di opsi A, Niyama dan Radia salah, B, Maxell dan Alexa salah, C, Niyama dan Eniana salah, D, Niyama dan Maxell benar. Berarti jawaban dari 2B adalah D, Niyama dan Maxell. Oke, soal selanjutnya. Ini juga masih sama ya narasinya, berarti kita copy lagi coret-coretannya ke soal 2C. Oke, pertanyaannya, jika diurutkan mulai dari penampilan terakhir, manakah urutan yang benar? Berarti urutan terakhir ini Alexa mengarah ke Arjun. Kita lihat Alexa ada di A, Alexa ada di B, Arjun jelas salah ya, C jelas salah, D jelas salah, karena yang ditanyakan adalah yang urutan terakhir ke yang pertama. E, Bambang juga jelas salah. Kemudian kita mempunyai 2 opsi, yaitu A dan B. Sekarang kita cek yang manakah jawaban yang paling tepat. Setelah Alexa kemudian Gaby, A, Alexa, Bambang jelas ya, A salah. Maka jawaban dari 2C adalah B. Alexa, kemudian Gaby, setelah itu Eniana dan Diara, kemudian Maxell dan Niyama, Maxell dan Niyama, kemudian Radia Bambang, dan kemudian Arjun. Oke. Soal berikutnya, di sini soal baru, narasinya mengatakan Mawar memiliki sebuah lemari yang berbentuk 3 baris dan 3 kolom untuk menyimpan buku novel kesayangannya. Pada ketentuan sebagai berikut. Oke, karena di sini dikatakan 3 baris dan 3 kolom, maka kita buatkan tabel terlebih dahulu. 3 kali 3. Oke. Kemudian dikatakan pada baris pertama paling atas Mawar meletakkan novel dengan judul Cinta Abadi, Hari Istimewa, dan Kirana Pujaanku. Berarti mulai dari sini, di sini ada Cinta Abadi, setelahnya ada Hari Istimewa, setelah Hari Istimewa adalah Kirana Pujaanku. Kemudian pada baris kedua di bawah Cinta Abadi, berarti di sini ya Cinta Abadi, di sini di bawah Cinta Abadi. Berturut-turut Mawar meletakkan novel Kekasihku, Bukit Asmara, dan Inilah Cinta. Berarti di bawah Cinta Abadi
ada Kekasihku, kemudian Bukit Asmara, kemudian Inilah Cinta. Kemudian di bawah novel Bukit Asmara, Mawar meletakkan novel pilihan ibu yang diapit oleh novel Mela-Meli dan novel Harapan Doa. Berarti di bawah Bukit Asmara ada novel pilihan ibu yang diapit oleh Mela-Meli dan Harapan Doa. Kemudian dikatakan lagi, Mawar merasa tidak puas dengan susunan novelnya sehingga dia menukar posisi novel Kirana Pujaanku dengan novel Kekasihku. Berarti Kirana Pujaanku yang ada di kiri ini ditukar posisinya dengan Kekasihku. Maka Kekasihku dipindahkan ke tempat Kirana Pujaanku. Kemudian karena merasa susunannya masih kurang tepat sehingga Mawar menukar lagi posisi novel Kirana Pujaanku dengan novel Mela-Meli. Oke, Mawar merasa masih kurang tepat, dia menukar Kirana Pujaanku pindah ke Mela-Meli. Mela-Meli naik ke atas. Oke. Sudah tidak ada lagi keterangan, maka kita baca soalnya. 3A, novel apakah yang terletak di antara novel Kirana Pujaanku dan novel Harapan Doa? Kirana Pujaanku ini, Harapan Doa ini. Maka yang terletak di antara kedua novel ini adalah pilihan ibu. Jawabannya adalah B, pilihan ibu. Oke, selanjutnya. Ini masih dengan narasi yang sama, kita tinggal copy aja ini catatannya ke sini. Kemudian soalnya mengatakan jika posisi novel Mela-Meli dan Kirana Pujaanku ditukar, maka novel apakah yang berada di atas dan di bawah novel Bukit Asmara? Bukit Asmara ini, kemudian yang ada di atasnya adalah Hari Istimewa, kemudian pilihan ibu. Kita cek A, Inilah Cinta dan Harapan Doa ini salah. B, Pilihan Ibu Cinta Abadi salah. C, Kekasihku dan Harapan Doa salah. D, Hari Istimewa Pilihan Ibu. Ini adalah jawaban yang benar. 3B adalah D, Hari Istimewa dan Pilihan Ibu. Kemudian soal berikutnya. Oke, ini masih dengan narasi yang sama, kita salin lagi catatannya ke sini. Oke, soalnya mengatakan novel apakah yang berturut-turut berada di atas novel Kirana Pujaanku. Ini Kirana Pujaanku berturut-turut di atasnya adalah Mela-Meli dan Cinta Abadi. Kita cek Mela-Meli Cinta Abadi, jelas ya jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Oke, ini soal yang baru. Narasinya mengatakan pada akhir tahun sebuah sekolah selalu mengirimkan 10 siswa-siswanya untuk mengikuti lomba di luar kota. Mereka diantaranya adalah Meiza, Zeze, Aiman, Asri mewakili kelas A, oke, dan selebihnya mewakili kelas Z, oke. Dengan ketentuan sebagai berikut, Zeze dan Aiman belajar mengenai ilmu ekonomi dan sosiologi. Meiza, Laila, Riano belajar ekonomi dan sejarah. Laila, Zian, Melati belajar geografi. Melati, Rena, Asri belajar matematika. Rere belajar sejarah dan hukum. Karena dikatakan di sini adalah 10 siswa, maka kita bisa buatkan lagi tabelnya. Di sini 2, kemudian di sini 10. Oke, kita kecilkan dulu. Oke. Ketentuannya adalah ZZ Aiman belajar mengenai ilmu ekonomi dan sosiologi. Kita tulis dulu ZZ Aiman, berarti ZZ ekonomi sosiologi.
Aiman juga belajar yang sama dengan CC, ekonomi dan sosiologi. Kemudian Maiza, Laila, Riano belajar ekonomi dan sejarah. Kita buat lagi di sini. Maiza, kemudian Laila, Riano. Mereka itu belajar ekonomi dan sejarah. Oke, kita copy. Oke. Kemudian dikatakan lagi Laila, Zeyan, Melati belajar geografi. Laila ini sudah ada. Kita tinggal tambah di sini geografi. Kemudian Zeyan dan Melati. Mereka belajar geografi. Kemudian dikatakan lagi Melati, Rena, Asri belajar matematika. Melati, matematika. Rena, kita tambahkan. Rena, matematika. Kemudian Asri. Asri, matematika. Kemudian dikatakan lagi Rere belajar sejarah dan hukum. Kita tambahkan di sini Rere sejarah hukum. Oke, tadi kan ketentuannya Maiza, Zeze, Aiman, Asri itu mewakili kelas A. Berarti Maiza kita kasih simbol ya, Maiza warna merah. Kemudian Zeze, ini Zeze kita kasih simbol juga. Kemudian Aiman kasih simbol merah juga. Kemudian Asri. Mereka berempat ini adalah mewakili kelas A dan dikatakan selebihnya mewakili kelas Z. Berarti yang mewakili kelas Z adalah yang berwarna hitam. Ada Laila, Riano, Zeyan, Melati, Rena, dan Rere. Sekarang kita lihat soalnya apa yang ditanyakan. Di sini A4. Yang akan berangkat lomba pertama adalah mereka yang berasal dari kelas Z dan belajar ilmu ekonomi. Tadi kan yang kelas Z ada Laila, ada Riano, ada Zeyan, ada Melati, dan ada Rena, kemudian ada Rere. Sekarang kita lihat siapa di antara mereka yang belajar ekonomi. Laila belajar ekonomi, Riano belajar ekonomi, Zeyan tidak, Melati tidak, Rena tidak, Rere tidak. Berarti jawabannya adalah Laila dan Riano. Kita cek di opsinya. A. Rere dan Zeyan ini salah. B. Laila dan Riano ini adalah jawaban yang tepat. C. Laila Melati ini salah. D. Zizi Rena ini salah. E. Riano Rere. Oke, jadi 4A jawabannya adalah B. Laila dan Riano. Oke, soal berikutnya. Ini juga masih dengan narasi yang sama. Berarti catatan kita salin ke nomor 4B. Oke. Di sini pertanyaannya adalah yang akan berangkat lomba kedua adalah mereka yang berasal dari kelas A dan mempelajari ilmu sejarah dan matematika. Siapakah mereka? Berarti yang kita lihat hanya yang berwarna merah. Ada Zeze, Aiman, Maiza, dan Asri. Sekarang kita lihat siapa di antara mereka yang belajar sejarah dan matematika. Zeze bukan, Aiman juga bukan, Maiza belajar sejarah, Asri belajar matematika. Maka jawabannya adalah Maiza dan Asri. Kita lihat di opsi A, Asri dan Melati bukan, B, Rere dan Zeze bukan, C, Aiman dan Raina bukan, D, Asri dan Zeze ini bukan, E, Maiza dan Asri. Inilah jawaban yang paling tepat. 4B adalah E, Maiza dan Asri. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini juga masih dengan narasi yang sama. Ini kita copy lagi catatan kita tadi ke nomor 4C. Kemudian soalnya mengatakan, siapakah di antara mereka yang mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus? Karena di sini tidak mengatakan kelas A dan kelas Z, berarti ini menyangkut
keseluruhan dari siswa-siswi. Kita lihat di tabel siapakah dia yang belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Dia adalah Laila. Ada ekonomi, sejarah, dan geografi. Maka jawabannya adalah C, Laila. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran penalaran verbal khususnya penalaran analitis kali ini cukup sampai di sini. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semua, maka jangan lupa untuk dukung selalu channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga akan menghadapi TBS di tahun ini. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya.